Halo semuanya, balik lagi di podcast kedua kita tentang kurangnya motivasi belajar. Nah, pernahkah kamu melihat teman-teman di kelas atau mungkin kamu sendiri yang badan kamu ada di kursi, tetapi secara pikiran kamu tuh jalan lain gitu, nggak ngerjain tugas, jarang ngomong, fokus HP, nggak bersosialisasi, dan kayaknya mati rasa sama sekolah. Itu fenomena yang kita sebut disengagement. Oh iya, nggak bisa disebut. Siswa ini memutuskan untuk cabut secara mental karena merasa nggak ada lagi alasan untuk bertahan. Dia itu merasa sendirian gitu. Nanti kita bakal bahas ini bersama rekan saya Roni. Nah, apakah ini terjadi karena faktor lingkungan atau justru dari perang di dalam diri mereka sendiri, Ron? Nah, untuk itu pertama kita bahas faktor dari yang luarnya dulu nih. Nah, siswa itu merasa nggak dihargai oleh guru sama temennya. Nah, itu termasuk fatal secara afektif. Manusia itu butuh belonging. Kalau di kelas dia merasa nggak dianggap, ya otaknya bakal ngirim sinyal bahaya. Belajar itu butuh rasa aman. Kalau dia merasa ditolak, ya fokusnya bubar gitu. Iya. Oh, tapi gimana cara nahan rasa malu, sakit hati, malu dan sakit hati itu? Cara ngelawannya itu gimana? Kita merasakan nggak aman ya. Kira-kira cara supaya kita bangkit kembali itu gimana? Ya, kita nyari yang namanya itu belonging kita sendiri, atau ya ibarat kata itu goal in life gitu. Oh gitu ya, Ron. Kalau kita punya tujuan, ya kita pasti nggak bakalan nyerah buat capai tujuan tersebut. Oh, istilahnya tuh mesin kalau gak ada bensinnya gak bakal nyala gitu. Juga kita kalau gak ada energi, gak ada motivasi juga gak bakal bangkit ya. Iya gitu. Tapi kok masa iya sih rasa kesendirian, gak ada motivasi, gak ada semangat itu karena dipengaruhi lingkungan? Kan bisa juga dari diri sendiri, misalnya malas, gak ada target gitu loh, Ron. Nah, ini poin pentingnya. Sering kali tekanan luar itu cuma pemicu masalah. Aslinya ya dari low self efficiency. Di dalam kepalanya dia udah bilang kayak gini, gue emang bego, gue memang gak bisa. Nah, ini kita sebut sebagai fixed mindset. Oh, jadi dia itu kalah karena pikiran sendiri gitu ya. Dia belum mencoba, tetapi dia dikalahkan sama pikiran sendiri. Aku gak bakal bisa gitu. Iya. Dia belum memulai tapi sudah tumbang duluan gitu ya. Iya. Padahal yang mantu dia itu pikirannya sendiri. Iya, jadi kayak dia ngerasa sekeras apapun yang dia coba, hasilnya ya sama, bakalan tetap sama. Dan akhirnya ya dia memilih buat gak nyoba sama sekali, biar gak ngerasain sakitnya kegagalan. Belum lagi kalau dia gak punya self regulation, kemampuan buat ngatur rasa males atau cemasnya itu. Jadi ini bisa bilang kombinasi yang sangat maut. Di luar nggak didukung, di dalam dia juga nggak percaya sama dirinya sendiri. Oh, jadi rasa percaya diri itu penting sekali ya, Ron, dalam dunia pendidikan. Apalagi kan kita ini bahkan dihantui sama pikiran kita sendiri loh sebelum bertindak gitu. Oh, aku gak bakal bisa, takut salah. Sebenarnya orang-orang sukses di luar sana pun mereka juga belajar dari kegagalan gitu ya. Nah, tapi kita bisa kok memperbaiki mindset tersebut, bisa dibilang. Jadi kalau dari sisi yang luar terlebih dahulu nih, itu menciptakan lingkungan yang inklusif, kasih dia peran yang kecil yang setidaknya nggak bikin dia merasa terkucilkan lah, dan merasa dia itu ada fungsinya dan berharga gitu. Nah,
sisi yang luarnya gitu. dalam, Oh, bantu dia dapat small wins atau kemenangan yang kecil. Oh, iya, Jadi kayak kasih tugas yang bisa dia selesaikan biar dia ngerasa aku gue bisa. kok. Oh iya, intinya memberi pelajaran itu sesuai dengan tingkat kemampuan dia gitu ya. Iya. Karena kan secara perkembangan manusia itu berbeda-beda tingkatnya gitu. Atau menempatkan dia ke sesuatu yang dia bisa ngelakuin itu. Nah, ntar lama-lama dari yang kecil jadi bukit, kayak gitu. Oh, berarti bukan cuma soal nilai, tapi soal membangun kembali identitas kita sebagai seseorang yang mampu gitu ya. Kita harus punya mental bahwa saya bisa kok. Kita harus punya mental merasa sesuatu itu bisa dijangkau. Agar dengan begitu kita punya rasa ketertarikan dalam diri untuk mencapai hal tersebut. Gitu ya. Seperti itu. Wah, dalam banget lagi ini. Ini pasti sering terjadi dalam dunia perkuliahan. Apalagi sekarang kan kita lebih cepat goyah sama diri sendiri. Belum juga coba udah kalah duluan. Itu karena adanya rasa takut salah. Coba kalau kita sebagai calon guru mau sekecil apapun pencapaian dia, itu diapresiasi gitu loh. Agar dia nggak merasa bodoh loh, aku kenapa kok gagal berarti saya bodoh. Agar menghilangkan mindset seperti itu ya. Dan ingat guys, it's okay to take a breath. Just do it slowly. Oke guys, dan buat guru atau teman-teman, yuk lebih peka. Kadang sapaan sederhana bisa jadi alasan seseorang buat nggak nyerah di hari itu. Oke, saya Tia dan teman saya Roni pamit undur diri. Bye bye.